Jadi di sini saya berharap kontraktor harus bertanggung jawab penuh bukan bencana alam ini. Saya Idarman Syukur. Terima kasih. Itu tidak tepat karena ada faktor-faktor tangan manusia, kelalaian manusia, human error. Saya pikir itu. Dari Studio 1 Metro Update Jakarta, inilah Breaking News. Jebol atau runtuh dan berantakannya dekser bendung, sayap bendung, pintu penguras dan pintu intek bendung bagian kanan alur sungai dari arah hulu termasuk tergantungnya abutmen atau kaki jembatan baru bendung air nipis kanan. Desa Sukanegeri, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, akibat dihantam terjangan banjir bandang pasca hujan lebat September tahun 2021. Tidak tepat jika dikatakan murni bencana alam semata karena berdasarkan fakta lapangan dan keterangan beberapa warga setempat justru diyakini dominan human error atau kelalaian manusia. Demikian pendapat Ketua Markas Daerah atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairudin MDK, yang juga pernah menjabat Sekretaris Gapetnas dan Manajer LPJK Daerah Provinsi Bengkulu versi LPJK Nasional hasil Munas. Saat diminta tanggapan wartawan Metro Update TV, Rabu tanggal 8 September tahun 2021, di Bengkulu, bersama tim wartawan Metro Update TV, saya sudah turun ke lapangan. Berdasarkan hasil pantauan langsung di lapangan proyek dan wawancara dengan beberapa warga setempat, memang benar jebol atau runtuh dan berantakannya dekser bendung, sayap bendung, pintu penguras dan pintu intek bendung bagian kanan alur sungai dari arah hulu termasuk tergantungnya abutmen atau kaki jembatan baru bendung air nipis kanan karena diterjang banjir. Benar, sangat benar, tetapi ada fakta yang tidak dapat terbantahkan oleh siapapun, bahwa yang menjadi penyebab derasnya seluruh debit air akibat banjir bandang mengarah ke bagian kanan alur sungai dari arah hulu kemudian menghantam seluruh bagian-bagian bangunan bendung pada bagian kanan dari arah hulu sungai, adalah karena pada alur sungai bagian kiri dari arah hulu debit air terhadang bangunan mercu bendung yang baru dibangun. Jelas warga setempat bernama Iwan yang sengaja menemui tim wartawan Metro Update TV. Jadi penyebabnya sangat jelas, karena terhadang bangunan mercu bendung yang baru dibangun di bagian kiri alur sungai dari arah hulu. Debit air banjir yang begitu deras yang seharusnya mengarah ke alur sungai bagian kiri dari arah hulu berbelok ke alur sungai arah kanan dari arah hulu, kemudian menerjang bagian-bagian bangunan bendung. Demikian juga dengan kisdam yang semula dimaksudkan untuk menghadap arus sungai yang mengarah ke arah kanan. Karena begitu derasnya debit air banjir membuat kisdam jebol. Itu yang harus dimaknai, tutur warga lain. Dengan kata lain, karena terhalang bangunan mercu bendung di bagian kiri alur sungai yang baru selesai dibangun, menyebabkan seluruh atau paling tidak sebagian besar arus sungai atau debit air bangkir mengarah ke bagian kanan alur sungai dari arah hulu. Jadi menurut saya tidak tepat jika jebol atau runtuh dan berantakannya dekser bendung, sayap bendung, pintu penguras dan pintu intek bendung bagian kanan alur sungai dari arah hulu, termasuk tergantungnya abutmen atau kaki jembatan baru bendung air nipis kanan dikatakan bencana alam. Itu mengada-ada, tambah warga. Oleh karena itu, pemerintah harus menurunkan tim independen yang jujur dengan melibatkan masyarakat yang tidak berpihak, guna mencari tahu untuk kemudian menentukan apakah tragedi bendung air nipis akibat banjir bandang memang murni bencana alam, atau justru karena faktor kelalaian manusia. Sementara kepada pihak yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, disarankan untuk membela kepentingan pihak tertentu dengan membuat pernyataan berlindung di balik kata bencana alam. Papar para warga. Dari Bengkulu Selatan, Metro Update TV Bul dan Risdianto melaporkan.
Ini ke situ ya? Iya, ini situ. Ini baru ya? Baru. Nah, karena banjir begitu besar, di sini terhalang, Iya. airnya lari ke situ. Iya. Itulah dia jauh jatuh. Iya, itulah. Jadi menurut Bapak itu bukan bencana alam, karena ini bencana. Ini penyebabnya. Iya, ini Sama itu. Oh. Sama itu. Iya. Karena kalau ini tidak ada, mungkin tidak ada rusak tuh. nggak ada rusak itu. Iya. Karena air jalan. Iya, jalan. Airnya kan lancar. Iya. Ini ke situ ya? Iya, ini situ. Ini baru ya? Baru. Nah, karena banjir begitu besar, di sini terhalang, Iya. airnya lari ke situ. Iya. Iya. Sedangkan Bronjong ini tidak Airnya ke sebelah sana semua. Untuk runtuhnya abutmen jembatan air nipis, saya berpendapat begini, itu bukan murni kesalahan bencana alam atau air bah. Jangan kita berpikir karena banjir, karena curah hujan, ini ada murni faktor kesalahan kontraktor. Teknis pekerjaan rehabilitasi bendungan air nipis itu yang salah. Coba dipikir di lapangan itu buat case dam sampai memotong alur sungai. Jadi sungai kan menyempit. Kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan, sebelum membuat case dam di lapangan itu harus memikirkan debit air terbesar air nipis itu sebatas mana. Kajian teknis di lapangan, kontraktor melawan arus sungai. Nah, kita dalam pekerjaan irigasi, pekerjaan sungai, itu tidak boleh melawan arus sungai. Gara-gara penyempitan ini, air itu terdesak. Akhirnya dia menghantam case dam sampai menghantam dinding sungai, yang mengakibatkan runtuhnya abutmen jembatan air nipis ini. Murni kesalahan kontraktor. Ini yang namanya tidak becus. Jangan dikit-dikit banjir di air nipis itu. Dari dulu air nipis itu banjir, tidak pernah runtuh jembatan itu. Jadi jangan kita berpikir, para pejabat bilang, wah ini banjir, jangan khawatir masyarakat. Apa yang dipikirkan masyarakat? Tolong jadi perhatian masyarakat. Saya tokoh masyarakat, putra asli air nipis. Kami orang kampung, jangan bilang itu bodoh semua. Ketidakbecusan kontraktor dalam melaksanakan rehabilitasi bendungan air nipis mengakibatkan ambruknya jembatan air nipis. Tidak lama lagi sekali hantam jembatan itu akan ambruk. Perlu diingat masyarakat sekalian, tahun 86 dibangunnya jembatan itu, tidak pernah longsor itu. Jadi di sini saya berharap kontraktor harus bertanggung jawab penuh, bukan bencana alam ini.